بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini kita semua masih senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya dengan pertolongan Allah kita semua mampu melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita semua senantiasa menjadi amalan sholihan maqbulan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga saya berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus berwasiat kepada diri saya sendiri, berwasiat untuk senantiasa bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithali awamirillah, dengan cara melaksanakan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, sekaligus wajtinabun nawahi, menjauhi semua larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dua hal tersebut mampu kita lakukan, imtithalu awamirillah sekaligus wajtinabun nawahi, maka kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang sudah disiapkan oleh Allah
surga. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua benar-benar menjadi orang yang tetap membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada abad ke-8, sekitar tahun 800 Masehi, ada satu kisah yang dicatat dalam kitab Kifayatul Azqiya. Ada seorang anak kecil yang kira-kira umurnya 5 tahun. Oleh bapaknya dididik, diajari. Setiap hari ayahnya selalu dirasatul Quran, selalu baca Al-Quran. Pada saat orang tuanya ini membaca Al-Quran, anaknya disuruh untuk mendampingi ayahnya, untuk mendengarkan. Maka ayah ini selalu baca Al-Quran sampailah pada surat Al-Mudaththir. Pada ayat Qumil laila illa qalila. Pada ayat tersebut, anaknya yang masih belum baligh ini bertanya kepada ayahnya, "Ya abati, wahai bapakku, qumil laila, perintah untuk mendirikan malam, sholat tahajud. Sesungguhnya ini diperintahkan kepada siapa? Wahai ayahku." Bapaknya menjawab, "Wahai anakku, sungguh perintah ini diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Diam. Anak kecil yang masih belum baligh ini diam. Ayahnya membaca terus Al-Quran sampai pada penggalan kalimat ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Ketika Rasulullah menghidupkan malamnya dengan tahajud atas perintah Allah, maka ta'ifatun minal ladzina ma'aka, ada orang-orang, ada serombongan orang-orang yang beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada titik ayat ini, anak kecil ini bertanya, "Wahai ayahku, siapakah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam, untuk qumil lail?" Dijawab oleh bapaknya, "Wahai anakku, sungguh mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghidupkan malam adalah para sahabat yang keimanannya sangat kuat, yang ketakwaannya sangat kuat, sehingga beliau sahabat mampu mengikuti apa yang dijalankan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika sudah dijawab seperti itu oleh ayahnya, anak ini maka berkata kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, sungguh kita menjadi orang yang merugi ketika kita tidak mau mencontoh Rasulullah sallallahu
Alaihi Wasallam dan para sahabat. Satu kalimat yang keluar dari lisan anak yang belum balik menampar muka ayahnya, maka seketika itu juga mulai saat itu ayahnya setiap malam selalu melaksanakan qiyamul lail. Ketika melihat ayahnya tiap malam qiyamul lail, anak ini bangga. Anak ini merasa gembira. Kemudian terbersit dalam hatinya bagi mengikuti langkah yang telah diambil ayahnya. Bilang kepada ayahnya, wahai bapakku, jika engkau sudah melaksanakan qiyamul lail, aku sebagai anakmu juga ingin melaksanakan qiyamul lail. Jawab bapaknya, jangan, kau masih kecil, belum waktunya engkau melaksanakan begitu. Ketika dijawab oleh ayahnya seperti ini, anak ini maka berkata dengan tidak sadar, jika nanti aku di akhirat tidak digolongkan bersama Rasulullah, jika nanti di akhirat aku tidak digolongkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah, maka aku akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguh dulu pada saat di dunia aku dilarang oleh orang tuaku untuk menjalankan qiyamul lail, padahal umur anak tersebut masih belum balik. Ketika mendengar perkataan ini dari anaknya, maka anak ini terus dibimbing oleh ayahnya, dilatih oleh ayahnya sejak kecil sebelum balik untuk melaksanakan qiyamul lail. Walhasil anak kecil ini menjadi tokoh besar Islam, menjadi tokoh panutan Islam yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang mau saya sampaikan adalah anak kita semua adalah aset yang berharga, aset yang sangat bernilai bagi kita semua. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, akrimu auladakum, wahai orang tua, akrimu, muliakanlah auladakum, anak-anak kalian semua. Perintah dari Rasulullah kepada para bapak, para ayah, para orang tua untuk apa? Memuliakan anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memuliakan anak-anak kita sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang mulia fid dunya hatta al-akhirah? Ini yang jarang difahami oleh orang-orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mulia fid dunya hatta al-akhirah, jika kita menginginkan anak-anak kita mempunyai derajat tinggi baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat, maka isilah anak-anak kita dengan barang-barang yang mulia. Apa barang yang mulia? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal. Selama ini yang dianggap rendah, yang dianggap enteng oleh orang-orang zaman akhir ini, apa dua hal tersebut? Satu adalah ilmu, dua adalah akhlak. Jika anak-anak kita terisi dengan ilmu, jika anak-anak kita terisi dengan akhlak yang karimah, kedua-duanya ada dalam diri anak kita,
bisa dipastikan anak-anak kita punya derajat yang tinggi, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia, karena sudah masuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah sudah berjanji, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah jika dalam diri anak-anak kita terdapat ilmu dan akhlak yang karim. Dua hal ini tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipilih. Satu saja ilmu tidak bisa. Ketika ilmu sudah ada dalam diri seseorang tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik, maka yang muncul hanya adalah takabbur. Yang muncul adalah kesombongan, merasa dirinya pandai, merasa dirinya alim, maka menganggap yang lain bodoh, menganggap yang lain tidak mengerti apa-apa. Maka keilmuan itu harus disertai dengan akhlak yang baik, sehingga orang itu benar-benar menjadi orang yang dihormati oleh sesamanya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan akhlak, dua hal ini yang menyebabkan seseorang menjadi mulia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak bisa ditawar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau bersabda, haqqul waladi ala walidi, haknya anak ala walidihi, terhadap orang tuanya. Jadi anak itu punya hak terhadap orang tua. Mafhum mukhalafahnya, jika anak punya hak kepada orang tua, berarti orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhsina adabahu. Orang tua wajib memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut ketika memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Beri anak-anak kita pendidikan yang terbaik. Bagaimana pendidikan terbaik? Dekatkan anak kita dengan Al-Quran, dekatkan anak kita dengan sunnah-sunnah, dekatkan anak kita dengan agama. Fa insyaallah ta'ala, jika anak kita tahu membaul ulum, faham Al-Quran, faham Al-Hadis, insyaallah anak kita menjadi anak-anak yang tahu diri, anak yang tahu kewajibannya, baik huquqillahi wa huquqin nas. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, besok tanggal 1 Muharram adalah titik balik di mana kita mesti muhasabah, di mana kita mesti mengkoreksi diri kita. Sekiranya mana yang tidak benar, mana yang kurang baik selama setahun kemarin, kita mesti koreksi dan perbaiki. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya hatta akhirah. Demikian sedikit khutbah, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana min umuri dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal barakah, abwabal rahmah, abwabal ni'mah, abwabal rizqi, abwabal ilmi, abwabal jannatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha